kami menyerah terhadap keadaan yang sekarang ini karena memang peraturan yang dikeluarkan tidak berpihak kepada kami. Tidak berpihak kepada kami. Contoh, kuliner malam, namanya saja sudah kuliner malam. Jualan malam-malam. Oke. Tapi Disuruh tutup jam 8 disuruh tutup jam 5. Salam Mandoko. Hari ini aku dapat kawan kombur. Mandoko kalian tahu kan? Mencari dongan kombur. Kali ini aku dapat 3 dongan kombur. Kaidir. Oh ya, saya Andi Christoph. Kuat gini. Oke. Jadi masing-masing ini punya pekerjaan masing-masing nih. Ada akademisi, ya kan? Fuad. Saya pedagang kuliner malam. Kuliner malam. Saya pengelola dari food court Pajak Kedan. Wih, mantap semua nih. Kan kita udah kalau dihitung dari tanggal 26 sebulan lebih ya? Ya, sebulan. Sebulan lebih kita kenal. Penderitaan ini maksudnya. Penderitaan ini maksudnya. Oh, penderitaan ini bukan hanya sebulan, Bang. Oke. Penderitaan itu sudah dimulai sejak setahun yang lalu. Oke. Kalau setahun lalu nggak gitu-gitu kali lah. Kita masih bisa bertahan lah setahun mungkin ya. Siapa bilang? Bukan masalah bertahan sekarang ini. Ini masalah bagaimana tetap bernafas. Oke. Itu yang Tapi sebetulnya. memang kalau biasa dulu kalau kita bilang sama kawan-kawan kan udah sampai di hidung air gitu kan. Itulah dia. Sampai hidung air. Udah mau tenggelam. Ada. Pokoknya naik lagi sedikit air, hap lah itu kan. Tapi sekarang kurasa bukan lagi di hidung mungkin sama kalian. Udah minum-minum ini. Bukan, udah kempis mungkin pelampungnya. Yang tepatnya udah kempis pelampung. Kenapa? Air udah lewat dari kepala. Udah pakai ke pelampung. Banyak pelampung yang dipakai. Apa yang belum kalian pakai? Apa yang belum kami pakai ya? Kalau ibarat lagi di kuis itu ada 3 pertolongan, 3-3-nya udah kita pakai. Kalau friend udah bang ya, kawan yang udah ditolong. Woi, pakai lu. Terus Pak Dul. Pak Dul. Pak Dul. Udah Pak Dul itu udah kita pakai. Terus lagi kalau ada yang namanya istilah call friend, habis itu istilah-istilah yang lain itu udah kita pakai semua, udah habis. 50-50 udah lah ya. 50-50 udah. Udah lewat lah 50-50. Udah lewat hidung. Ya kita lanjutkan atau kita berhenti di sini nih. Itu yang kalian rasakan sebagai apa sih, aktivis Bukan ekonomi. apalah, kami ini masyarakat biasa saja. Katanya kan aktivis ekonomi yang kalangan menengah bawah UMKM gini. Bukan aktivis bang, Pelaku UMKM lah lebih. pelaku. Jadi sebenarnya saya mau sampaikan kami ini, Kalau dulu saya lah ya, dulu katanya Sokoguru ekonomi kita kan UMKM katanya. sampai hari ini. Hah? Sampai hari ini. Tapi sekarang kalian nggak lagi kan kalian bilang? Suku gurunya yang ambruk. Oh. Mau ambruk, itu dia. Nggak kebayang sama kalau Sokoguru ambruk. Mau ambruk. Oke. Kenapa kalian bilang mau ambruk? Itu kalau kau yang bilang kan Ya, ya kan? saya ini berdiri sendiri. Nah, ini ya. Nah, ini kawan-kawan yang ini. Dia ini membawahi ratusan pedagang. Nah, banyak lah ini. Ada sekitar 120 pedagang lah di Pajak Kedan itu. Apa aja? Ada berbagai macam kuliner. Ada yang snack, ada Kuliner semua ya? minuman, makanan berat semua. Jadi memang dari setahun yang lalu ini pedagang ini berusaha untuk bertahan, survive lah kita bilang. Nah, dengan harapan bukan PPKM ya, pandemi ini berakhir lah. Ketika di setahun yang lalu berakhir. Jadi ya pada setahun yang lalu itu sudah fase bertahan. Mungkin tabungan mereka masih ada. Oh, udah mantap lah itu ya. Makan tabungan ini. Nah, jadi masih tetap bertahan, eksis. Kalau kita bilang lebih sulit mana yang sekarang, penderitaan itu udah dari setahun yang lalu bertahan sampai di puncaknya PPKM ini. Ternyata pandemi ini terus berlanjut. Mau pertolongan udah, pondok segala macam sudah nggak ada. Tapi memang faktanya pandemi itu memang nambah ya. Iya. Saya setuju kalau itu. Kenapa? Aku mau nanya orang kampus nih. Nah, kenapa kira-kira kejadiannya kayak lose control kita, pemerintah kita tuh apanya nih? Iya,
Bang, aku melihatnya ya, ini walaupun tadi aku diundang sebagai akademisi, tapi ini pendapat pribadi sebenarnya. Dan apa yang ku filter dari pendapat-pendapat akademisi lain juga, sebenarnya pemerintah kita ini kurang tegas. Kurang tegas. Kalau tegas tadi, sekali pun aku tengok sampai di sekat, kita nggak boleh lewat. sekat aja bang, tapi malah nggak lagi tuh. Nah, harusnya di awal itu yang diterapkan ada karantina wilayah, itu sangat lebih sangat efektif dan efisien dari hanya sekedar PPKM seperti ini. Dalam aturan nyatanya, perundangannya gitu. Benar. Seharusnya. Karena apa? Kalau kemarin kita bicara yang virus Delta ini ya. Virus Delta ini kan kalau di Indonesia tuh di Jawa Bali sebenarnya. Di Sumatera belum ada waktu itu ya. Sebulan lalu. Seandainya saja Medan kemarin sebulan saja di karantina wilayah, tidak ada yang boleh masuk Medan ataupun keluar Medan. Kuala Namu tutup, Belawan tutup. Terus kan kita nggak ada virus apa-apa di sini. Nggak perlu jalan Dr. Mansur Simalingkar ditutup, orang kita di sini-sini saja. Terus setiap hari juga kita cuma paling 2 kecamatan 3 kecamatan yang kita lalui setiap hari gitu. Jadi di Taman Rivera tutup, karena itu batas kota Medan kan. Terus di Kampung Lalang, ya pokoknya batas kota Medan dengan daerah kabupaten lain gitu kan. Sehingga tidak perlu ada penutupan UMKM. Tapi kalau masyarakat kota diajak seperti itu dengan keterus terangan, transparansi yang baik dan benar, mau nggak kira-kira menurut? Saya kira kalau cuma itu ada waktunya, pasti gitu ya. Setelah sebulan tutup, kawan-kawan mohon bersabar gitu kan. Ini kan nggak jelas. PPKM ini, bang, nggak bisa mohon-mohon aja tuh. Ya, maksudnya gitu. PPKM ini yang bikin kita gedek ya, yang bikin kita emosi ini kan nggak jelas ini kapan berakhirnya. Seminggu kemarin katanya, tambah lagi seminggu, ini udah mau berakhir sebulan, tambah lagi 2 minggu barusan. Dan hari ini sudah manjak lagi jalan ditutup gitu. Ya, dan ini katanya terakhir aku dapat dari WhatsApp lingkunganku sampai tanggal 23 Agustus. Sampai tanggal 23. Jadi kita nggak ada merdeka gitu tahun ini. Seakan-akan tidak ada kepastian jadinya begitu. Jadi pemerintah tidak bisa menggaransi. Itu yang bikin masyarakat. Tapi memang kan namanya pandemi mah nggak ada garansi kan. Tapi seandainya hitungan terukur dari gerakan pemerintah bisa. Harusnya bisa. Begitu. Harusnya bisa. Kalau kita lihatlah dalam aturan tata negara, seperti tadi Fuad bilang kan, harusnya karantina wilayah sesuai dengan undang-undang kesehatan. Kalau nggak salah itu ya. Iya. Undang-undang kesehatan. Tetapi kan ada undang-undang baru yang dibuat pemerintah yang baru sekarang ini, sehingga dengan mudah pemerintah melakukan perubahan-perubahan dalam waktu yang sangat singkat. Itu fair nggak? Ya, saya kira hitung-hitungan kan banyak orang pintar yang menjadi pembisik pemerintah pusat gitu ya. Pintar ya, bukan cerdas ya? Iya, orang-orang pintar. Kalau nggak pintar dia nggak akan jadi pembisik gitu. Kalau cerdas pasti dia arahnya kepada publik kan. Jadi kita pun tidak paham kenapa PPKM yang dipilih, bukan karantina wilayah yang bisa terukur gitu ya efisiensinya gitu ya. Karena PPKM buktinya apa? Kita sudah sebulan PPKM tapi justru seperti yang kita ketahui di Medan malah melonjak. Artinya kan gagal PPKM. Malah diperpanjang lagi. Tapi duitnya kan banyak kemana? Nah itu dia. Jadi kita sebagai masyarakat awam lah gitu ya. Saya dengar banyak bisikan-bisikan dari masyarakat awam. Ini jangan-jangan ada sesuatu yang di belakangnya itu. Ada hantu gitu. Ada sesuatu di belakangnya. Kepentingan lain gitu loh. Ya ini sisi masyarakat gitu ya, Bang. Enggak, persepsi kan boleh dong. Persepsi boleh. Kan kita nggak menuduh kan. Jangan-jangan ada seseorang yang diuntungkan, ada sekelompok yang diuntungkan. Masyarakat disuruh diam, suruh tutup dagangan tapi nggak dikasih solusi. Berapa kemarin? 200-an lebih ya? T. Iya kan? Bisa dicek nanti kalau nggak salah ya. 200-an T. Kalau sebulan 200 T itu dibagi rata-rata berapa masyarakat yang perlu ya, yang memang perlu di cover, cukup kurasa 2 bulan tutup itu ya? Tutup. Kira-kira kalau kau dapat 3-4 juta sebulan tutup kan di? Enggak. Berapa lah kira-kira kalau kau bisa tutup? Karena begini ya Bang ya, kalau menurutku 3 juta sebulan itu tergantung keluarganya berapa yang ada di dalam. Kayak gitu. Enggak bisnis ini aku bilang. Oh, untuk bisnis. Bang, kalau kita cerita bisnis itu bukan perorangan yang berdiri sendiri saya. Tapi saya punya pegawai, saya punya hal-hal yang harus ditutupi lagi. Kalau tadi 3 juta untuk keluarga kau aja nggak cukup, lagi untuk pegawai segala macam ya? Ya betul. Kemana pula pajak? Ya, sebenarnya ini perlu pengkajian dalam ini mengenai pandemi ini kan, karena pintar orang semua ya, kalau memang ada niatan yang benar-benar lah kita bilang, ini persepsi masyarakat lah kita bilang ya, ada memang
niat yang benar untuk menyelesaikan pandemi secara cepat dan tepat gitu kan, terarah dan terukur kita bilang. Bukan bansos yang diperlukan masyarakat sebenarnya, bukan bantuan sosial seperti beras, karena beras ini nggak menyelesaikan masalah, karena setiap masyarakat yang terkena pandemi ini sudah mengikut kebutuhan yang sebelumnya sudah ada, seperti kebutuhan listrik, air dan segala macam. Jadi pemerintah harus bisa berpikir gimana pandemi ini selesainya, kapan targetnya, apa yang harus dilakukan. Apakah seperti tadi karantina wilayah memang menyeluruh, tapi pemerintah sebagai pemangku kekuasaan tertinggi bisa mengintervensi dari perusahaan terkait yang di sini akan terlibat. Oke, tapi kalau seandainya kita pakailah win-win ya, pemerintah punya aturan, ya kan, masyarakat juga nggak bisa semena-mena pakailah prokes maksimal. Kalau pakai prokes maksimal, kira-kira bisa di tempat kalian itu? Bisa lah. Yakin? Ya, sebenarnya kan penyebaran COVID ini kan melalui droplet kita bilang kan. Nah, bukan di jam operasional dia penyebaran itu. Yang menentukan penyebaran itu bukan jam operasional. Nah lah, kalau boleh potong ya. Boleh loh, ini namanya potong. Kalau pertanyaan Bang Rejanul tadi itu, apakah di tempat kalian bisa dibuat prokes? Bisa. Kenapa nggak bisa? Sebelum ini kami para pedagang kuliner di Kota Medan sudah dipayungi dengan yang namanya Perwal nomor 27. Perwal nomor 27 itu bagaimana berusaha di masa new normal. Surat ke pemirsa, udah pinter Pak sekarang. Jadi ya kita jadi pintar karena kita mempelajari, karena tiap hari kita menghadapi orang-orang yang menegakkan peraturan. Jadi kita harus pelajari peraturan. Gimana Perwal tadi? Perwal 27 itu khususnya kepada pedagang ya. Jadi boleh membuka tempat usaha. Kurangi kapasitasnya 50% waktu itu ya. Awalnya 50%. Terus kemudian bentuk satgas COVID mandiri di masing-masing tempat. Itulah kalau abang-abang jalan sekarang di Kota Medan itu, di mana ada restoran, di mana ada tempat makan, itu ada satgas COVID mandiri namanya. Satgas COVID mandiri ini itu yang pakai rompi, yang ada pinknya segala macam itu. Dari itu. Tempat cuci tangan yang sudah tersedia, terus kemudian mengingatkan orang untuk tetap memakai masker kalau sedang tidak makan atau sedang tidak minum atau sedang tidak merokok, itu sudah dijalankan. Berarti bisa ya? Bisa. Makanya saya bilang tadi bisa. Kalaupun dipaksa kayak terakhir 25% yang boleh. Ya. Berarti dari 4 kursi 1 kursi yang bisa dipakai. Boleh. Masih bisa. Gitu kan masih bisa bertahan minimal. Masih bisa bertahan. Jadi kalau kulihat kayak gini, Van, ya kan? Memang siap nggak sih pemerintah? Sebenarnya bukan siap tidak siap, harus siap. Harus siap. Ini sudah mau 2 tahun ya. Harusnya kalau di awal-awal kemarin masih gagap, tahun kedua ini sudah mulai tahu responsif apa yang harus dilakukan terhadap masyarakat. Bukan cuma COVID-nya, tapi dampak ekonominya. Yang kita bisa tanya sebenarnya dampak ekonominya. Kita sepakat COVID itu ada, dan COVID itu sangat menular dan berbahaya. Tapi bagaimana solusinya terhadap kehidupan masyarakat kita? Kita bicara Kota Medan gitu ya. Jangan cuma dikasih PPKM, tapi tidak jelas bagaimana konsekuensinya terhadap ekonomi masyarakat. Masyarakat kecil di bawah ini ya disuruh tutup gitu ya. Pilihan mati itu ya kalau nggak karena COVID ya karena nggak makan gitu. Jangan cuma tutup kayak apa ya? Saya kira saya pribadi melihat PPKM ini semacam formalitas saja jadinya, mengikuti aturan dari pusat. Memang pemerintah sekarang menyerahkan segala sesuatunya ke masyarakat nih, Kak. Biar kalian itu memang nekat aja lah kalian nanti. Itu memang karakter masyarakat pemerintah dari dulu gitu kan. Artinya kemarin kita lihat ya, masyarakat sejak awal PPKM sebulan lalu itu sudah mulai membagikan makanan antara warga sendiri gitu ya. Banyak juga organisasi sosial juga membagikan makanan. Tidak ada gerakan seperti itu dari pemerintah. Itu yang saya sesalkan. Tidak ada dari pemerintah. Itu jadinya kita kayak tarik, kalau bahasa bedanya tarik napas sendiri-sendiri aja udah. Nggak ada harapan dari pemerintah. Mereka cuma bisa razia tiap malam gitu ya. Nutup jalan dan lain-lain. Aku teringat kasus Sirakes. Sirakes itu. Kasus Sirakes itu sangat masuk akal sama aku ketika dia menyatakan, kau balikkan uang kontrakku, pulang aku katanya. Ya kan? 5 anakku katanya. Dibandingkan pula sama petugas itu, kau makan gaji, aku cari makan ini katanya.
Jadi ada hal-hal yang sangat paradok dalam penegakan hukum sama. Jadi PPKM ini menyebabkan ketidakadilan. Jadi masyarakat yang pendapatan itu harian disuruh tutup, sementara dia yang tutup itu dapat gaji bulanan. Ya, itu yang paradoks yang aku bilang tadi. Jadi ketidakadilan itu dirasakan oleh masyarakat kita ini. Gitu. Ada aku baca di media massa. Sorry ya, kalau kalian nggak masuk dalam angka yang aku sebutkan ini. Katanya orang terkaya di Indonesia nambah loh selama kasus pandemik ini. Ya. Ada itu beritanya kalau nggak salah. Ada. Kalian kena nggak nambah? 161.000. Kalian apa itu? Orang terkaya? Nambah kekayaan. Nambah orang terkaya. Jumlah orang terkayanya pun nambah gitu. Iya. Ya. Nah, kalian nambah nggak? Belum sampai. Belum sampai. Kurasa nambah lah. Ada utang yang bertambah. Kayak utang gitu ya. Utang bertambah. Serius itu utang bertambah. Mobil belum bayar ini, listrik bentar lagi. Bang, satu hal yang paling aku takutkan di rumah saat ini sekarang tahu apa? Sambil duduk terdengar bunyi tit tit. Listrik. Token lagi udah habis lagi, alah mak. Nah, itu yang aku lihat dari tetanggaku. Tetanggaku kan juga sama kayak kalian juga bisnis kuliner. Tapi dia sempat pindah dari lapak, pindah ke rumah jualan online. Ya kan? Tapi jualan online ternyata bagi dia juga nggak nutupin lah, ya kan? Sehingga rumahnya kontrak, ya kan? Dia bilang, Bang, ada bantuan, dia terima bantuan pemerintah, ada 300.000 sebulan, di kemarin ini dia terima 600 2 bulan. Untuk kontrak rumahku nggak cukup, Bang, ya kan? Modalku udah termakan, ya kan? Terus banyaklah dia cerita, akhirnya merepet panjang dia sama aku. Aku bilang, jangan kau merepet sama aku. Nah, sama siapa lo orang ini merepet buat kira-kira? Ya harusnya kalau sebagai warga negara dan kita memang mengakui pemerintah masih eksis, harusnya merepetnya ke pemerintah gitu. Dan pemerintah nggak bisa mendiamkan itu. Itu tanggung jawab pemerintah. Tapi kemarin pemerintah aku cuma di media massa yang bisa baca. Pemerintah udah minta maaf katanya. Minta maaf. Minta maaf atau menyerah nih? Kalau minta maaf gampang. Kalau di media massa online dan medsos minta maaf kalau nggak salahin dia. Jadi kalau aku pikir begini, Bang. Memang ya kita juga harus sedikit-sedikit tahu lah. Masalahnya itu kalau kau mau teriak, kau teriak kemana gitu. Betul kan? Jangan teriak-teriak asal-asal sama entah siapa-siapa, tapi nggak sampai. Nah, saya ajak masyarakat cerdas. Saya adalah deklarator pertama di luar Jawa untuk mengibarkan bendera putih bersama dengan teman-teman. Kok nggak? Jangan gibarin mulai sini, mampus kita sih. Nah, kami mengibarkan bendera putih. Saya tidak mau melebar ya. Waktu itu memang kita membawa forum kuliner, forum pedagang kuliner malam, Kota Medan. Saya tidak mau melebar. Kalau mungkin yang lain-lain itu mau mengibarkan bendera putih, silahkan. Karena saya tidak bergerak di bidang itu. Saya bergerak di bidang kuliner malam. Kami mengibarkan bendera putih sebagai tanda kami menyerah terhadap keadaan, bukan sebagai tanda kami mau melawan pemerintah. Harus garis bawah itu. Tidak ada niat kami melawan pemerintah. Kami menyerah terhadap keadaan yang sekarang ini karena memang peraturan yang dikeluarkan tidak berpihak kepada kami. Tidak berpihak kepada kami. Contoh, kuliner malam, namanya saja sudah kuliner malam. Jualan malam-malam. Tapi disuruh tutup jam 5. Jam 5 pula lagi. Nyuci piringnya pun belum sempat. Kau bikin aku kejut aja jam 5. Jam 5, mundur lagi jam 7. Mundur lagi tak boleh makan di tempat. Jadi kami mau apa? Lebih bagus kami menyerah. Tapi sekarang jam 8 katanya. Nah, sekarang malah justru ya itulah terima kasih lah untuk pemangku kebijakan. Mungkin itu saya mau terima kasih sama Bang Bobi Nasution yang karena kalau dari pusat tuh jam 8, tapi khusus Kota Medan jam 9. Iya. Ya mungkin aku karena kalau itu panas aku tahu satu ini. Monggo. Jadi kan seperti itu. Kita angkat bendera putih. Ya secara kebetulan memang di luar Jawa dan Bali, kitalah Kota Medan pertama kali yang mengangkat bendera putih tanda menyerah. Bukan melawan ya, menyerah. Jadi ada yang tanya waktu itu, kalau seandainya pemerintah tidak menanggapi bendera putih ini gimana, Bang? Namanya kami sudah angkat bendera putih.
artinya kami menyerah. Kalau misalnya pun tidak ditanggapi, kami mau bilang apa? Tapi saya yakin Pak Presiden Jokowi itu pasti akan mendengarkan. Itu yang pertama. Di tempat kalian ada itu bendera putih itu. Di situ Di tempat dialah mendeklarasikan. Jadi 100 berapa? 120 bendera udah keluar dan naik. Satu kota Medan sekali naik waktu itu dari kuliner malam yang ada. Saya punya minimal di satu tempat itu nampak 120. Ada tempatnya ditutup langsung dikibarkan bendera putih, bukan pedagangnya lagi yang mengibarkan. Udah langsung lokasinya ya. Lokasinya. Nah, berarti sebentar dulu Bang, belum siap. Baiklah, kuasai tempat ini. Kenapa? Udah panas sekali nih Bang. Kuasai tempat ini. Kenapa saya mengambil inisiatif seperti itu? Bang, 1 tahun itu ada 360 hari. 365 hari. Oke. 300 kali saya menghadapi datangnya razia itu ke tempat saya tiap malam. 2? Betul. Iya, di razia. 300 kali. Kalian 24/7 ya? Kenapa saya bilang 300 kali? Karena memang tiap malam datang untuk itu berefek buruk sekali terhadap pelanggan yang datang mau. Lama-lama orang takut makan untuk karena banyak mana yang datang sama pelanggan kalian? Kalau di tempat Sirakas, aku tengok banyak yang datang. Volumenya itu Bang, 365 hari 300 kali ada saya hadapin. Kita lihat dulu secara Jadi sebentar dulu Bang. Sebentar dulu. Jadi kenapa saya bilang begitu? Sempat terjadi argumentasi, Bang, kalian gini-gini, kami mau makan apa segala macam. Jawaban petugas itu gampang, kami cuma menjalankan tugas. Kalau mau protes silakan protes sama yang buat keputusan. Demo kalian ke DPRD, demo kalian ke pemerintah. Kami menjalankan tugas. Tapi demo nggak boleh. Hah? Demo nggak boleh di masa pandemi ini. Makanya kami angkat bendera putih tanda menyerah. Suka kalian Bang, kami angkat bendera putih. Nah kalau rakyat udah suka-suka kayak gini, bukan suka-sukanya nekat, ya, tapi suka-suka, udah suka kalian lah, kami udah nyerah, ya, hands up, betul-betul pasrah, sumerah, apalah nggak jelas lagi, bendera putih, gimana lah posisi negara ini kalau? Iya, kalau sudah sampai segitu, berarti pemerintah udah bisa dicap gagal, gitu kan. Karena yang kena COVID ini bukan cuma Indonesia, seluruh dunia, seluruh negara di dunia ini kena COVID. Kenapa mereka bisa tidak seperti kita nasibnya gitu ya, masyarakat kita. Nah, aku ada sedikit belajar dari gerakan-gerakan masyarakat kemarin ya. Harusnya pemerintah, paling tidak yang di Kota Medan saja, itu baiknya dengan dana yang ada itu membeli jualan dagangan dari masyarakat kita ini yang sedang berdagang ini. Misal tadi yang nggak terjadi. Yang terjadi adalah masyarakat membeli dagangan masyarakat untuk bagi-bagikan. Nah itu warung Peduli Medan. Justru itu maksud saya tadi. Kawan-kawan warung Peduli Medan. Harusnya masyarakat yang dananya tidak terbatas ya harus membeli membeli dagangan ini untuk dibagikan kepada masyarakat terdampak. Artinya kan di situ bisa perputaran ekonomi berjalan gitu, walaupun CSR bisa kesana. Penyekatan itu tetap ada, tapi dibagikan. Jadi Satpol PP, tentara, polisi itu nggak cuma razia, tapi ikut membagikan itu tadi ke masyarakat yang terdampak. Ya, tiap hari pun orang butuh. Dagangan habis, masyarakat dapat bantuan gitu kan. Jangan cuma, maksudnya boleh memang tadi sembako ya. Tapi kalau itu kan cuma yang gudang-gudang besar ya. Ada tetangga aku dapat sembako. Akhirnya dia bilang dia dapat kalau nggak salah 10 kilo kemarin kan. 10 kilo berarti dua karungnya 5 kilo. Yang satu dijualnya, kau jual? Kalau nggak pakai apa? Kemasak katanya. Nah, itu. Ya kan? Separuh jualnya bisa beli gas dan itu artinya tidak efektif bantuan sembako dan itu cuma solusi jangka pendek saja gitu. Dan memang ada yang saya perhatikan Bang. Pembagian sembako ini memang betul ada. Kepada masyarakat tersalurkan, memang betul tersalurkan. Tapi kalau yang saya perhatikan ini pendapat pribadi ya, yang saya perhatikan bahwa memang itu disalurkan kepada masyarakat miskin. Iya, yang tadi yang dari sebelum pandemi ini pun sudah miskin. Tapi kan ada juga nih yang terjadi Bang. Itu memang tersalur kepada masyarakat miskin yang sebelum pandemi pun sudah miskin. Sementara dengan peraturan yang ada sekarang tercipta masyarakat miskin baru. Kalau ditanya siapa masyarakat miskin dulu, saya orangnya Bang. Ya, aku ngaku aja lah udah jadi miskin. Aku nggak jengkali ya, tapi paham lah tuh, ya kan? Paham lah tuh. Memang kawan-kawan yang berdagang malam
terganggu uncangnya. Terganggu uncangnya itu. Kacip dicari nggak dapat, sakit nggak dicari datang, ya kan? Terus kalau 120 orang yang kelola, aku bilang kau aja karena itu 120 tempat bang, bukan 120 orang. Satu tempat pegawainya 2-3 orang. 120 pedagang. 500 orang lebih itu yang diperjuangkan di situ. Katanya kan UMKM itu dapat support ya kalau nggak salah. BPUM. Dapat. Katanya. Anggota klien. Nah kami itu nggak ada yang dapat. Malahan yang sudah keluar yang ada dapat. Jadi persentasenya itu dimasukkan 100 berkas, yang dapat hanya 1-2 orang. Kita nggak tahu parameter seleksinya itu seperti apa, kan kita nggak tahu nih. Bahkan ada yang tidak punya usaha juga dapat itu. Itu kalau menurut aturan negara harus transparan nggak? Harus lah. Iya, udah pasti harus. Semua itu harus transparan. Betul. Bahkan termasuk biaya-biaya PPKM segala macam. Kemana dan untuk apa, berapanya itu? Iya. Bisa nggak masyarakat seperti mereka menuntut, meminta? Sangat bisa, ya itu class action namanya ya. Kita harus menuntut pemerintah transparansi bagaimana pelaksanaan PPKM ini dan anggarannya habis kemana. Karena mereka kan udah dirugikan. Iya. Dari kebijakan, aku nggak tahu kebijakan atau ketidakbijakan, nggak ngerti ya. Kira-kira kalau terjadi hal seperti itu, memalukan nggak buat pemerintah? Sebenarnya harus malu Bang. Ya. Tapi apakah mereka punya rasa malu lagi atau tidak? Masalahnya di situ. Saya ini aku nggak tahu ya. Kalau aku sendiri juga nggak bisa lagi bilang pisang lagi kayak gitu. Saya ini pendukung pemerintah Bang. Saya ini pendukung Bapak Presiden Jokowi. Bahkan sewaktu beliau masih jadi seorang wali kota pun saya bermimpi untuk dia suatu hari menjadi presiden. Dan saya mau tetap menjaga mimpi saya itu sampai hari ini, mengantarkan beliau sampai selesai. Tidak ada niat saya untuk membuat pemerintah itu nampak tidak becus, nampak tidak apa. Cuman kalau kondisi sekarang, ya sekali-sekali kita dipanggil lah. Kami ini dipanggil lah untuk ditanya. Saya menganalogikan begini. Saya menganalogikan waktu kami mengangkat bendera putih kemarin, mengangkat bendera putih, itu saya menganalogikan seperti seorang anak kecil itu kalau menangis baru bapaknya itu tahu, baru bapaknya tahu, tanya kenapa ini anak menangis, ya kan? Tahu kenapa anak nangis? Atau memang kalian belum nangis, kurasa nggak? Ya, angkat bendera putih itulah analoginya kami menangis. Tapi sampai hari ini itu belum ada pemerintah yang tanya, kenapa kau nangis nakku? Kai nakku? Kai. Tidak ada yang tanya kamu gitu. Nggak ada perlu contoh buat bendera putih. Kenapa kau menangis anakku? Ada apa? Nggak ada sama sekali kami ditanya. Ada Bang? Ditanya? Nggak ada ditanya. Ini aku nggak itu lah ya. Presiden segala macam, aku nggak kesana arahku. Pemerintah ini secara holistik dalam betul. Aku ya. Anggota dewan ada nggak? Saya pun sudah ngobrol sama banyak anggota dewan, nggak usah banyak cerita lah. Nggak perlu saya sebutkan di sini namanya satu-satu. Ya, bagus itu. Wah, cocok itu. Sampai hari ini bentar yang kau buat udah. Betul, saya juga sama siapa saya ngomong lagi? Kalau bukan sama orang yang saya pilih. Berbicara tadi itu juga tidak satu lembaga ya, secara pemerintah secara holistik, baik legislatif maupun eksekutifnya gitu. Yang saya lihat pendekatan pemerintah kita itu hanya soal larang-larangan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus pakai ini, harus pakai itu, tapi tidak menjadi kan solusi misalnya kita harus hidup sehat, harus makan makanan yang bergizi, tapi tidak dikasih gitu. Harus minum suplemen misalnya. Suplemen harus dibagikan gratis. Harusnya itu yang dilakukan. Karena apa? Intinya apa? Kita mau membuat masyarakat sehat gitu ya. Masyarakat sehat itu apa? Kalau makanannya bergizi. Kalau dikasih suntik terus 2 sampai 3 kali pun, kalau makanannya cuma Indomie instan. Mati juga. Indomie nggak pernah salah Bang. Mie instan. Artinya apa? Jangan-jangan masyarakat pemerintah kita ini bukan mau menuju sehat masyarakatnya, tapi ya agar ada aja. Atau memang dia pengen kebijakan yang instan sehingga apapun dia pikir bisa berlaku begitu saja. Masyarakat sekarang dalam keadaan tidak tahu, takut,
sehingga tidak mau berbuat apa-apa gitu. Ya, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Jadi biarin aja itu, nggak mati orang Indonesia itu kalau nggak diapain. Hukum kita lihat tadi, eksekutif oke lah melakukan kebijakan atau ketidakbijakan kita nggak paham, ya kan? Kita yang merasakan sendiri bijak atau tidaknya. Terus legislatif juga aku nggak tahu dia punya kebijakan atau pernah menawarkan sebuah kebijakan atau ketidakbijakan juga kita nggak tahu. Betul kan, Ustaz? Terus yudikatifnya pun ini aku miris. Kenapa yang dihukum itu orang-orang masyarakatnya? Aku nggak berani bilang kan. Yang dihukum itu kawan-kawan si Andi, kawan-kawannya Kaidir, ya kan? Contoh satu yang Kerakes tadi lah ya. Nah, kayak si Rakes kena denda 300.000, memang 300.000 sih, sama kurungan 2 hari. Tapi kurungan 2 hari itu kan kondite dia dalam SKCK masuk tuh ya? Ya nggak tahu saya masalah itu. Kalau dalam urusan yang seperti itu masuk dalam susah kita. Jadi kawan-kawan, kurasa kalau kita kompor tentang bendera putih aku pernah angkat lah sekarang ya. Tapi nggak ada contoh ini aja lah. Masker muda putih bang. Ini aja lah dia. Jadi kurasa jangankan mereka, aku pun dalam kondisi kayaknya sudah harus aku megang bendera putih. Kenapa? Karena biaya-biayaku, kalaupun aku dapat santunan pemerintah, sepertinya aku nggak minta lebih, tidak, cuman tutupi aja lah dulu apa yang masyarakat butuhkan, ya kan? Entah kontrak rumah, ya kan? Listrik bang. Listrik katanya dapat setengah. Katanya 450 watt. Zaman hari gini bang, siapa yang pakai 450 watt? Pakai setrika langsung jeduk deh. Setrika tuh 450 watt bang. Begitu setrika mau panasin tuh lompat listrik. Jadi bukan hanya masyarakat yang sudah menjelam yang diselamatkan, tetapi yang masih punya pelampung ya selamatkan pelampungnya. Jangan sampai kempis pelampung. Ya karena kita rakyat Indonesia bang. Sama kita ya. Kita berdiri di kaki sendiri. Bukan kaki sendiri. Kita berdiri di bumi berdiri. Kita berdiri di kepercayaan yang sama, bahwa percaya bahwa Indonesia itu bisa bangkit. Aku suka dengan itu. Aku juga percaya Indonesia bisa bangkit, tetapi kebijakannya bijak, sehingga masyarakat itu juga bijak jadinya. Ya. Kalau kebijakannya tidak bijak, jangan salahkan kalau masyarakat juga tidak bijak. Cocok buat? Cocok bang. Betul. Cocok? Betul. Kali. Oke. Sampai ketemu lagi di Mandoko berikutnya. Ciao. Ciao.